Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di channel Bubble Picture. Ada yang suka dengan sate atau suka dengan ikan bakar? Pastinya semuanya suka. Untuk membakar sate ataupun ikan bakar, itu pastinya menggunakan arang. Ya, si hitam, tapi nggak pakai manis. Nah, pernahkah Anda terpikirkan bagaimana arang itu dihasilkan? Pastinya iya, tapi ada yang tahu caranya? Nah, kali ini kita akan coba cari tahu bagaimana cara arang itu dihasilkan. Sekarang kita sudah berada di tempat penghasil arang. Tepatnya berada di daerah Pal 9, Simpang 5, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Di sini kita akan banyak menemukan gundukan tanah yang sekilas kalau kita lihat mirip dengan nasi tumpeng. Ups, ini bukan nasi tumpeng loh ya. Ini adalah rumah tumang. Apa itu rumah tumang? Pasti Anda penasaran. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus perjalanan kita mencari tahu apa itu rumah tumang dan bagaimana arang itu dihasilkan. Tetap di sini ya, di Bubble Picture. Tupai ngeluncat di batang cempedak. Kan kita selama ini taunya pakai arang aja nih Pak. Ya. Dari proses kita misal kita mau manggang ikan atau bakar apa gitu kan pakai arang nih. Kita nggak tahu nih proses pembuatannya arang itu gimana. Nah kita baru tahu sekarang nih. Ini nama tempat pembanggangnya apa nih Pak? Tumang arang. Tumang arang ya. Nah, bentuknya mesti kayak gitu atau gimana tuh Pak? Iya. Rata-rata kayak ini lah bentuknya. Kayak gitu ya? Daerah sini nih. Hmm, Ini tinggalan orang Cina dulu awalnya sih. awal mulanya Cina Awal dulu. mulanya. Jadi, Mungkin Bapak tahu ceritanya Pak proses pembuatan ininya Pak? bikin ini ya. Iya. Tahu. Ini juga aku buat sendiri lah. Buat sendiri. Iya. Itu dari tanah Dari tanah puro nih lah. tanah puru ini. Tanah puro. Ini dibikin mal dulu lobangan dipece sekitar 3 meter Heeh, bulat. heeh. Terus dikasih mal kayu sebesar ini. Di dalam. Tiang-tiang 4 Heeh, di mal, tutup kayak kayu sebesar nih, heeh. rapat, baru ditembok. Temboknya setinggi ini, dipentong rame-rame nyampe segini, jadi Oh, padat. biar dia padat gitu ya. Dicampur sama garam kasar tuh. Oh jadi tanah puru ini campur sama garam kasar Iya, tanpa campuran yang lain. tanpa campuran yang lain, dipentong Oh gitu. sampai padat. Lebarnya sekitar 60-an nih. 60-an. Heeh. Emang bentuknya harus kayak gitu Pak? Harus ada apa namanya? Ada gundukan di atasnya. Iya, Rata-rata kayak gitu semua ya. rata-rata kayak ini lah. Kayak gitu ya. Karena kalau dibikin segi 4 takutnya roboh kayak ini kan sama-sama neken kan tanah tuh. Oh. Tanah iya. ini walaupun dipentong juga enggak roboh dah. Enggak akan rubuh. Kuat. Makin dibakar makin kuat. Iya. Kalau pakai semen hancur. Hancur. Besi aja buat nih misalnya Heeh. meleleh. Iya iya iya. Ini lah berapa sekitar 7 tahun juga belum ada keripis Oh. apalah. Jadi tumang ini usianya udah 7 tahun. Iya. Ini masalah kayunya Pak. Ini kan tadi Bapak ngomong kayunya kayu karet. Heeh. Sama kayu apa lagi Pak? Kayak pokoknya mana yang ada di hutan tuh masuk semua jadi arang lah. Jadi Yang paling berkualitas sih kayu bako sebenarnya. Kayu Kayu bako, kayu laben, kayu sama, kayu batu tuh kayu keras bae kan. Kayu yang pinggir-pinggir pantai itu, kayu row. kayu. Itu yang arang super tuh yang dijual kampelan di kantong plastik ukuran 2 kilo tuh. Yang untuk membedain Pak antara arang yang kata Bapak yang super sama arang yang terbuat dari kayu karet itu apa bedanya Pak? Bedanya kalau arang yang super tuh ndak ngabu bara ini nyala terus kan. Kalau arang karet ini ngabu Oh gitu ya. jadi abu. Mm-mm.
Kalau arang bako tuh bagus. Gitu. Bagusnya itu panasnya kan. Orang-orang manggang babi juga pakai arang Bakau. bako tuh. Oh gitu. Nah untuk proses pembuatannya nih Pak, pembuatan arang ini waktunya berapa lama? Waktunya Apa dari cuman kita waktu sehari atau 2 hari atau gimana Pak? enggak cukup lama nih pembuatannya karena arang ini sistemnya di open. Lubang bakar tuh nujunya apa itu nujunya ke atas, ke tudung tuh. Mm-mm. Jadi enggak langsung makan kayu. Jadi kayu di dalam ini utuh, cuman yang pas lubang bay yang kena api kan, yang jadi debu. Oh gitu. Kalau yang lainnya sih masih berbatang. Masih berbatang. Heeh. Kalau dibongkar juga masih batang-batang kayak tuh. Dipentong baru Baru merai, hancur. Itu tuh yang tinggal nunggu dingin tuh udah jadi arang. Oh tuh. itu udah jadi arang. Heeh. Mm-mm. Yang ini proses pembakaran, ini belum diisi kayu. Belum diisi kayu. Semuanya sih rata, sekitar 4 mobil isi. Oh isinya bisa muat sampai 4 mobil truk. Iya. Mobil truk. Satu tumang ini ada dua lubang nih. Heeh. Lubang besar sama lubang kecil. Oh iya, ini Nah. lubang yang kecil nih khusus buat bakar. Yang bakar. Lubang yang besar nih buat bongkar pasang kayu. gitu. Bongkar pasang Hmm. kayu. Misalnya arang mau dibongkar tuh lubang besar nih dibuka. Bongkar. Mm-mm. Kayak gini ya. Kondisi terbuka Iya, kayak gini ya. kayak nih. Ah, Ini kondisi terbuka. ini buka berarti belum ada isinya. Heeh, Yang Kak. itu tengah. Itu lagi Lagi ada proses proses pembakaran. Itu yang sebelah situ tuh udah jadi arang, jadi tutup semua tuh, lubang asap tutup, lubang bakar tutup. Ya gitu. Ah, berarti kita masuk ke dalam gitu Pak ya. Iya, Disusun disusun kayu tuh. Kayunya Disusun isinya berdiri. berdiri. Mm-mm. Kayu disusun berdiri. Setelah udah penuh gitu baru ditutup, Iya, dibakar. dibakar. Mm-mm. Pembakarannya Pembakarnya lewat sedikit. lubang kecil atau gimana Pak? Lewat lubang kecil tuh. Tiap tumang juga ada lubang kecil khusus buat bakar. Oh jadi kayu yang di dalam itu nggak dibakar, cuma Enggak, proses kayak di open tuh. di oven. Ini pembakaran juga api arahnya ke atas. Oh. Jadi ada lubang sebesar nih buat semburan api tuh. Mm-mm. Nujunya ke atas. Oh, gitu Nggak, ya. nggak lurus kayak nih, nggak lurus menuju kayu tuh. Ini posisinya naik ke atas. Kayunya berdirikan. Itu gitu. lubang asap juga lewat dalam tanah tuh, didodos. Oh. Sebesar nih. Dari lantai itu keluarlah asap. Bukan dari atas, Iya, iya. dari lantai. Dari lantai ya Jadi api nyembur ke atas, asap ke bawah. ke bawah. Jadi proses pembakaran ini sekitar 7-8 hari. Misalnya kayu kering nih 5 hari, 6 hari juga udah Itu dalam proses pembakaran itu selama itu 7 hari kata Bapak, 7 hari atau 8 hari, seminggu lah kurang lebih Iya. Pak, ya. Nah itu apa semuanya berhasil dibuat jadi arang itu Pak? berhasil, udah Berhasil ya? Iya. Udah pasti, nggak ada yang gagal gitu. Enggak deh, karena di bawahnya misalnya kayu besar nih ini dikasih lantok kayu sebesar nih, Mm-mm, setinggi nih. mm-mm. Jadi di lantai itu kosong. Cuman ada kayu-kayu buat nyangga. Jadi kayu tuh jadi arang semua sampai ke bawah-bawah tuh. Ke bawah. Heeh. Nah dari proses pembakaran kan membutuhkan waktu sekitar 7-8 hari. 7-8 hari gitu ya. Nah dari proses itu kan nggak ada pembakaran lagi tuh. Enggak, langsung udah jadi arang, asap nih posisi udah bening, Mm, terus bata yang paling bawah juga udah panas, Ya. itu udah jadi arang semua. udah jadi arang. Terus ditutup semua, kelak nunggu seminggu baru dibongkarnya. Oh nunggu seminggu lagi berarti. Iya, Nah, nunggu padam sendiri. padam sendiri. Jadi enggak main Oleh jadi siram. tumbang yang ujung itu Pak, tumbang yang ujung sekarang yang lagi kata Bapak pendinginan. Iya, Itu kapan bisa dibongkar? Maksudnya mungkin ini kan baru 2 hari. 2 hari Mungkin nunggu 5 hari atau 6 hari lagi gitu kan. baru bisa dibongkar. Iya, kalau pintu dipeganglah rada dingin, pintu tuh yang tandanya gitu ya. ditutup. Tupai ngeluncat di batang. Kita coba masuk ke dalam, lihat kondisi rumah tumang. Nih lah tumang. Rumah tumang. Ah, ini lubang api itu yang aku bilang tadi. Mhm.
Terus ini lubang asap. Lubang asap. Jadi kayu sebesar apa juga diganjel pakai ini nih, ditaruh di sini berdiri. Jadi lantai ini kosong. Ini ganjel-ganjel kayu yang buat anu tuh. Terus lubangnya cuma satu, Pak? 4. Nih 1, 2, 3, 4. Oh, lubang 4. Ini bekas-bekas kayu nih di mal. Ini karena lama ndak dibakar nih banyak anu kelelawar. Gitu. Itu dunga. Ini semuanya kata Bapak tadi tanah puru sama garam kasar ya, Pak ya? Iya, yang ini kan bekas digali sama PC, Bu. Iya. Dirapi sama dodos. Jadi kayu pembakarannya cuman manasin tembok ini aja berarti, Pak? Iya, ini semburan api ini ke atas arahnya kan posisi ini. Ini dari bawah tuh lantai tadi, nyembur ke atas. Jadi kayunya di sini utuh lah, jadi arang semua nih. Jadi arang semua ya? Ya, Oh, inilah kondisi tumang keadaan arang. tumang arang yang di dalam ya, kondisi tumang arang dia. Kita coba masuk ke dalam, yang kondisinya kayak gini. Kebayang kalau ini lagi hidup. Wah. Kita bisa nengok dari atas tuh bubara bae sini nih, dari lubang tuh. Lihatnya dari mana? Merah, dari atas lubang semburan asap tuh. Oh, Bang Asap itu. Kan Oh, bolong ke bawah tuh. Ini kan, panas dong, Pak. ini kan bekas didodos. Ini didodos, ini pasang batang. Tutup pakai batang kan. Oh iya iya. Ini lubang ini dari bawah ini menuju ke atas keluar kan. Begitu. Berarti kayu dibawa masuk dalam sini, diberdirikan, Iya, disusun di sini. disusun di atas kayu balok seperti ini, Pak. Iya, disusun kayak ini, kayu berdiri kayak ini. Ya. Ini taruh kayu besar-besar kan. Oh gitu. Ini semuanya juga jadi arang semua. Jadi, Nggak ada yang mentah. Kecuali belum waktunya dibongkar, udah dibongkar, itu mentah. Tapi kalau yang udah biasa kan tahu mana kalau udah jadi arang semua. Dari segi nengok asap ini, asapnya juga lah bening. Kalau baru bakar kayak sebelah tuh, asapnya kan masih hitam. ya hitam besar. Ini ntar bening kecil. Dipegang kayak gini asapnya juga nggak tahan. Karena udah jadi bara semua. Kondisinya sejuk gitu. Tapi kalau baru bongkar nggak tahan, kita bongkar juga mandi keringet lah. mandi keringat, Pak. Cuma hawa panas tuh kan. Kirain kalau ngedinginan tuh ngedinginin kayunya pakai siram air. Enggak, kalau dipakai siram air nih di tas di smelter tuh kadarnya beda lagi. Kayak ada daerah lain kan namanya arang panduk tuh, yang buatnya di luar. Itu kan main siram. Disiram buat madaminnya. Jadi itu cepat prosesnya, 2 hari 3 hari udah jadi arang, ditutup sama tanah, 3 hari dibongkar. Tapi masih masih hidup. Masih hidup lagi. Tapi disiram. Oke. Jadi kalau dikirim ke smelter juga orang smelter nggak mau ngambil karena basah, arangnya juga berat. Kalau ini airnya ringan, kayu sebesar nih juga diangkatnya ringan karena udah kering. Tadi itu berarti proses kayu pembakarannya, apinya masuknya dari sini, Pak ya? Iya. Dari sini nyembur ke langit-langit sini berarti. Iya, ke atas ini. Oh gitu, dari sini lubangnya Ini ini nyembur ke dalam sini melalui langit-langit ini. Jadi proses kayunya di dalam sini. Kayunya tumpukannya tuh cuma satu, Pak? Atau ada tumpuk? Dua tumpuk ya? Ini disusun kayak nih. Ya. Misalnya aku ambil contoh nih. Ya boleh. Cara penyusunnya kayu ini kayak nih. Oh gitu. Oh gitu, Pak ya? Ya. Iya. Jadi 2 tingkat, Pak ya? 2 tingkat. Oke. Full satu ruangan Pak ya? Full. Penuh. Nyampe ke atas juga kadang ditaruh kayu rebah-rebah. Yang dua batang nih berdiri, atasnya kalau masih kosong tuh ditaruh kayu rebah. Kalau enggak kayu potongan kecil-kecil taruh di atas. Pak, tadi di rumah tumbang sebelah Pak, Iya. pintunya kan posisi pintu ini ditutup. Itu ada aliran air Pak. Oh iya, ini juga Fungsinya buat ada. apa, Pak? Ini misalnya musim hujan nih, air keliling sini, keluar.
Kalau di sini kering, kalau ini kerendam air, otomatis arang tuh lambat jadi arangnya. Oh gitu. Nah, ini kan keluar mata air kalau musim hujan nih. Oh dari dinding-dinding Jadi tanah bukan air dari kayu Pak ya? Bukan. ya. Bisa jadi sih. Kalau kayu masih basah tuh adalah air keluar tuh dari kayu. Oh. Tapi ini khusus buat kalau musim hujan nih, persiapan nih, air keluar dari pinggirnya. Oke lah, sekarang kita keluar. Ini proses tempat yang buat bakarnya sebelah sini. Proses pembakarannya sudah sini ya. Ya. Proses pembakarannya berarti harus dikontrol terus Pak ya? Iya, misalnya pagi kita taruh kayu, lah setengah hari dikontrol lagi, taruh tambah kayu lagi, seterusnya. Sore, malam, enggak selalu ditunggu. Kayak di sebelah nih Pak ya? Iya, Di sebelah sini, oh ini berarti ini proses pembakaran. ini ditutup sama bata nih Pak? Iya, pakai tanah kuning. Bata tanah kuning. Iya. Oh ini lagi proses pembakarannya. Oh, kebayang gimana panasnya di dalam, di sini di luar juga pada panas banget. Berarti kayu yang di luar ini standby untuk Bakar. perapian ya Pak ya? Iya. Ini sisa-sisa kayu yang dipasok. Ini kayu sebesar nih jadi arang semua. Jadi orang semua. Tuh asapnya. Tuh asap keluar. Itu menandakan kalau kayak gitu masih proses dalam masih belum jadi arang tuh. Belum. Ntar kalau asapnya udah bening, baru jadi arang. Unik sih, rumahnya tuh unik, rumahnya. Dia harus ke atas, kayak nasi tumpeng jatuhnya. Siapa yang ulang tahun boleh duduk potong atasnya. Ini prosesnya yang lagi itu Pak ya, lagi proses pendinginan. Pendinginan. Dalamnya udah jadi arang semua. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu rumah tumang dan bagaimana cara pembuatan arang? Semoga dengan tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih ya yang udah nonton dan pastinya selalu untuk setia di channel kita. Jangan lupa di Bubble Picture. Dadah.